Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Lianti dengan NIM PO713-203-251-086. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan letak dan fungsi arteri dan vena pada tubuh manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan arteri pada tubuh manusia. Pertama ialah external and internal carotid artery atau arteri karotis, terletak di kepala dan leher yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke kepala dan leher, yang dimana arteri karotis eksternal ia menyuplai darah ke kepala, kulit kepala dan wajah. Kemudian arteri karotis internal ia menyuplai darah sebagian besar ke kepala dan otak. Kemudian yang kedua ialah common carotid artery atau arteri karotid komunis yang terletak di sisi leher dan kepala yang menyuplai darah yang kaya oksigen ke kepala dan wajah. Arteri ini kemudian akan bercabang menjadi arteri karotid internal dan eksternal. Yang selanjutnya ialah brachiocephalic artery atau arteri brachiosephalika yang terletak di sisi kanan yang muncul dari lengkung aorta, yang nantinya akan mengalirkan darah dari jantung ke lengan kanan, kepala, dan leher. Terus yang selanjutnya ialah subclavian artery yang terletak di bawah clavikula. Arteri ini kemudian akan bercabang menjadi dua, yaitu subclavikula kiri dan subclavikula kanan. Subclavikula kiri ini langsung keluar dari lengkung aorta, sedangkan subclavikula kanan ia keluar dari arteri brachiocephalika. Arteri ini berfungsi untuk menyuplai darah yang kaya oksigen ke bagian atas, yaitu leher dan kepala. Kemudian ialah pulmonary artery. Pulmonary artery ini terletak di jantung, yang nantinya akan bercabang menjadi dua, yaitu yang satunya menuju ke paru-paru sebelah kiri dan satunya menuju paru-paru sebelah kanan. Arteri pulmonaris ini yang akan terjadi proses pertukaran CO2 dan O2. Selanjutnya ada heart atau arteri hepatik yang terletak di bawah diafragma yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen ke organ hati. Kemudian yang selanjutnya ialah axillary artery atau arteri aksilaris yang terletak dan membentang di ketiak yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke ekstremitas atas dan dada. Selanjutnya ada abdominal artery atau arteri abdominalis yang terletak di tengah rongga perut atau abdomen dan berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ-organ utama tubuh termasuk sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Kemudian yang selanjutnya ialah brachial artery atau arteri brachialis yang terletak di lengan atas sebelah bagian dalam, berfungsi untuk memasok darah yang kaya oksigen ke bagian tangan. Kemudian yang selanjutnya ialah renal artery atau arteri renalis yang terletak di samping tulang belakang yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen ke organ ginjal. Yang selanjutnya ialah common iliac artery atau arteri iliaka komunis, terbagi menjadi dua, yaitu arteri iliaka internal dan eksternal. Internal yang terletak di bawah rongga perut dan pelvis yang berfungsi mengalirkan darah ke area panggul dan tungkai bawah dan organ reproduksi. Kemudian ialah radial artery yang terletak di sisi ibu jari yang berfungsi mengalirkan darah ke pergelangan tangan, terutama ke ibu jari dan telunjuk. Kemudian ialah ulnar artery yang terletak di lengan bawah dekat jari kelingking yang mengalirkan darah ke telapak tangan dan jari-jari tangan. Kemudian selanjutnya ialah iliac artery atau arteri iliaka yang terletak di daerah panggul, berfungsi mengalirkan darah ke ekstremitas bawah. Kemudian ialah deep femoral artery yang terletak di paha bagian dalam yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke otot paha bagian dalam. Kemudian ialah femoral artery yang terletak di paha, berfungsi untuk menyuplai darah ke tungkai bawah. Kemudian yang selanjutnya ialah popliteal artery yang terletak di belakang lutut, berfungsi untuk menyuplai darah ke tungkai bawah. Selanjutnya ada peroneal artery yang terletak di betis sisi luar yang berfungsi untuk menyuplai darah ke otot betis. Dan selanjutnya ialah posterotibial artery terletak di betis bagian belakang, berfungsi menyuplai darah ke telapak kaki dan betis belakang. Kemudian ialah anterior tibial artery yang terletak di tulang kering bagian depan, berfungsi menyuplai darah dan ke tungkai depan dan kaki. Yang selanjutnya ialah pembuluh darah vena yang ada pada tubuh manusia.
Yang pertama ialah internal jugular vein atau vena jugularis interna yang terletak di sisi dalam leher yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari otak, wajah ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ialah subclavian vein yang terletak di bawah tulang clavikula yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tubuh bagian atas ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ialah axillary vein yang terletak di bagian ketiak yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari ekstremitas atas kembali ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ialah vena cava. Vena cava ini terletak di sisi kanan jantung, terbagi menjadi dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior terletak di sisi kanan jantung di bagian atas yang mengumpulkan darah dari kepala dan lengan, sedangkan vena cava inferior terletak di sisi kanan bagian bawah jantung yang mengumpulkan darah dari tubuh bagian bawah atau ekstremitas bawah. Kemudian ada pulmonary vein atau vena pulmonalis yang terletak di antara paru-paru dan jantung, yang menghubungkan antara paru-paru dan atrium sinister jantung, yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida dari paru-paru menuju ke atrium sinister jantung yang sudah kaya oksigen. Kemudian selanjutnya ada cephalic vein atau vena cephalika yang terletak di lengan sisi luar yang mengalirkan darah dari lengan ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ialah basilic vein yang terletak di sisi ulnaris atau jari kelingking yang membentang dari telapak tangan hingga ke lengan atas, yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tangan ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ialah ada brachial vein yang terletak di lengan atas yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jaringan lengan bawah, siku dan lengan atas kembali ke jantung. Kemudian ada median cubital vein yang terletak di lipatan siku yang mengalirkan darah dari lengan bawah dan tangan kembali ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ialah renal vein yang terletak di depan arteri ginjal yang mengalirkan darah yang sudah disaring dari ginjal ke vena cava inferior, kemudian kembali ke jantung. Selanjutnya ialah commune iliac vein yang terletak di panggul yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tungkai bawah dan panggul kemudian kembali ke jantung. Kemudian ada iliac vein yang terletak di bawah panggul yang mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari tungkai bawah kemudian kembali ke jantung. Kemudian yang selanjutnya ada femoral vein. Femoral vein ini terletak di paha yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tungkai bawah kembali ke jantung. Kemudian ada popliteal vein. Popliteal vein ini terletak di belakang lutut yang membawa darah dari tungkai bawah ke femoral vein. Selanjutnya ada peroneal vein yang terletak di sisi luar betis yang mengalirkan darah dari betis kemudian kembali ke jantung. Selanjutnya ada great saphenous vein yang terletak di kaki dan betis yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke vena femoralis dan kembali ke jantung. Itulah penjelasan mengenai letak dan fungsi pembuluh darah arteri dan vena dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.